family freak. Murderer. No. Dua detektif dari Los Angeles ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan remaja berusia 17 tahun di Alaska, Amerika Serikat. Mereka adalah detektif senior Dormer dan rekannya detektif Hebb. Dalam perjalanan mereka menggunakan pesawat, detektif Dormer melihat-lihat foto korban untuk mempelajari kasusnya, tampak pemandangan Alaska yang begitu indah dari atas pesawat tersebut. Sesampainya di Alaska, mereka disambut oleh detektif Ellie. Diketahui detektif Ellie sendiri adalah pengagum detektif Dormer karena dia menganggap detektif Dormer sangat ahli dan terkenal selama karirnya sebagai seorang detektif. Bahkan detektif Ellie menjadikan salah satu kasus detektif Dormer menjadi salah satu studi kasusnya di Akademi Kepolisian. Ya, detektif Dormer adalah seorang detektif yang telah menangani banyak kasus. Ia cerdas dan terlatih. Berbeda dengan detektif Hebb, detektif Dormer tidak menikah dan hanya hidup sebatang kara. Ia juga punya kondisi kesulitan untuk tidur, akibat dari beragam peristiwa yang telah dilaluinya. Setibanya di kantor polisi, mereka langsung ke tempat mayat korban yang diketahui bernama Kay untuk dilangsungkan penyelidikan. Tampak di tubuh Kay, gadis malang itu mendapat banyak bekas pukulan bertubi-tubi hingga memar kebiruan. Detektif Dormer membuktikan keahliannya sebagai detektif dengan banyak menjelaskan analisanya terkait tubuh Kay. He crossed the line and he didn't even blink. Detektif Dormer, detektif Hebb, dan ditemani detektif Ellie mulai melakukan penyelidikan. Mereka mendatangi rumah Kay untuk mencari petunjuk yang berhubungan dengan pembunuhnya. Di sana, sesuatu yang agaknya mencurigakan adalah foto Kay bersama sahabatnya yang dirobek oleh Kay dan sebuah gaun mahal. Menurut analisa mereka, tidak mungkin pacar Kay yang masih seorang pelajar mampu membelikannya gaun tersebut. Detektif Dormer dan detektif Hebb kemudian menyewa kamar hotel untuk tempat singgah mereka selama penyelidikan. Hubungan kedua rekan detektif ini ternyata sudah mulai renggang. Ketika makan di hotel tersebut, mereka mulai membicarakan konflik mereka pada kasus sebelumnya yang mereka tangani. Sejak saat itu, detektif Dormer mulai tidak berbicara dengan detektif Hebb. Hal ini sebenarnya dirasakan oleh detektif Ellie yang melihat gelagat tidak baik di antara kedua detektif tersebut. Karena memang detektif Ellie selalu menemani detektif Dormer dan detektif Hebb kemanapun mereka pergi. Ketiga detektif ini pun melanjutkan penyelidikan. Mereka pergi ke sekolah mantan pacar Kay, yaitu Randy, untuk segera menginterogasinya. Randy tampak gugup saat diinterogasi. Ia membantah kalau dirinya adalah pembunuh Kay, karena dulunya mereka saling mencintai. Dan juga ia punya alibi yang kuat pada saat malam kejadian. Namun ternyata terungkap bahwa Randy pernah memukuli Kay karena suatu kejadian. Setelah interogasi selesai, detektif Dormer menebak bahwa Randy bukanlah pelakunya. Tak lama setelah itu, detektif Ellie mendapat telepon bahwa polisi lain telah menemukan sebuah tas di pondok dekat pantai yang diduga tas tersebut milik Kay. Mereka bertiga pun kembali ke kantor dan menggeledah isi tas tersebut yang di dalamnya terdapat banyak barang, diari, dan sebuah novel berjudul Otherwise Engaged. Detektif Dormer kemudian menugaskan polisi untuk mengembalikan tas tersebut ke tempat semula dan menyuruh agar menyiarkan kabar ke seluruh Alaska bahwa kepolisian mencari sebuah tas. Hal itu dimaksudkan untuk menjebak pembunuh Kay dengan memancingnya agar kembali ke pondok untuk mengambil tas tersebut. Scene berganti di mana tim kepolisian dan detektif Dormer CS melakukan pengintaian di sekitar pondok tersebut. Tak lama kemudian mereka melihat seseorang datang ke tempat itu dan diduga kuat pria itu adalah pelakunya. Namun karena kecerobohan salah seorang polisi, kemudian pria tersebut dapat melarikan diri dengan melewati saluran air di bawah pondok. Detektif Dormer dan polisi lain lalu mengejar sang pelaku. Namun di tempat tersebut dipenuhi dengan kabut yang tebal dan mengganggu penglihatan detektif Dormer. Dia bahkan sempat meneriaki pelaku yang membuat sang pelaku sembarang tembak, lalu mengenai kaki polisi yang bersama detektif Dormer. Detektif Dormer kemudian mengejar pelaku dengan penglihatan yang terbatas, dan akhirnya membawa malapetaka.
Detektif Dormer yang mengira sosok di depannya adalah pelaku, tak sengaja menembak Detektif Hep yang juga sedang mengejar pelaku. Di sini Detektif Dormer kaget karena melihat yang dia tembak adalah rekannya sendiri. Karena panik, Detektif Dormer langsung menghampiri Detektif Hep dan mengambil pistol milik pelaku yang terjatuh. Detektif Dormer lalu berbicara pada Detektif Hep dengan penuh kepanikan. Detektif Hep kemudian mengatakan, apakah Detektif Dormer mencoba membunuhnya? Dengan perasaan cemas, Detektif Dormer menjawab kalau dia tak sengaja melakukan itu karena kabut yang begitu tebal. Sayangnya, Detektif Hep pun tewas di tempat. Tak lama, Detektif Ellie dan tim kepolisian pun datang ke situ. Scene berganti. Setibanya di kantor polisi, Detektif Dormer malah mengakui bahwa yang menembak Detektif Hep hingga tewas adalah pelaku yang mereka kejar. Detektif Ellie terlihat percaya dengan apa yang dibicarakan Detektif Dormer. Sejak saat itu, Detektif Dormer menyimpan rahasia hitamnya bahwa sesungguhnya dialah yang menembak Detektif Hep hingga tewas. Bahkan dia juga memberitahu istri Detektif Hep kalau suaminya ditembak oleh sang pelaku yang sedang mereka kejar. Hal ini membuat insomnia Detektif Dormer semakin parah. Ia juga selalu dihantui rasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Untuk menutupi kejadian tersebut, Detektif Dormer pun mengganti peluru yang bersarang di tubuh Detektif Hep dengan peluru dari pistol yang dijatuhkan sang pelaku di lokasi kejadian. Beberapa hari kemudian, sang pelaku menelpon Detektif Dormer dan mengatakan kalau dia tahu semua tentang Detektif Dormer. Dia juga tahu kalau Detektif Dormer lah orang yang membunuh Detektif Hep. Ia menjelaskan bahwa ia melihat semuanya. Sang pelaku ini kemudian mengancam akan memberitahu semua orang tentang hal tersebut dan mengajukan kompromi pada Detektif Dormer. Kompromi yang ditawarkan adalah Detektif Dormer harus berhenti menyelidiki kasus yang menjurus ke dirinya dan mengorbankan pacar Kay Connell alias Randy untuk dijadikan tersangka. Awalnya Detektif Dormer tidak setuju dengan itu dan balik mengancam akan menangkap pelaku secepatnya. Atas penyelidikan tunggalnya, lambat laun Detektif Dormer menyadari kalau sang pelaku adalah Walter, pria yang mengarang novel Otherwise Engaged. Saat hendak menyergap Walter ke apartemennya, Detektif Dormer tak menemukan apapun. Telepon dalam apartemen Walter pun berdering, dan Detektif Dormer mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah Walter sendiri. Walter kembali mengancam Detektif Dormer untuk membongkar semuanya dan mengajak bertemu di tempat umum dekat kapal feri. Esoknya Detektif Dormer dan Walter pun bertemu. Tampak Walter hanyalah seorang pria biasa yang seumuran dengan Detektif Dormer. Sejenak Detektif Dormer mengolok-olok Walter dengan mengatakan bahwa ia hanyalah penulis yang kesepian dan juga seorang pembunuh. Walter menjelaskan bahwa ia membunuh secara tak sengaja, juga tentang bagaimana ia membawa mayat Kay hingga akhirnya ditemukan oleh polisi. Lalu gantian Walter lah yang mengolok-olok Detektif Dormer tentang kesalahannya menembak Detektif Hep. Hingga di akhir pembicaraan mereka, Walter kembali mengajak Detektif Dormer untuk kompromi demi keuntungan mereka berdua. Tak tahu harus menjawab apa, serta merasa citra dan reputasinya sebagai detektif akan rusak, maka Detektif Dormer pun setuju dengan tawaran Walter. Mereka pun sepakat untuk menjadikan Randy sebagai tersangka. Ketika hendak berpisah, ternyata dengan liciknya Walter telah merekam semua pembicaraan tadi, sebagai jaminan Detektif Dormer tidak akan berkhianat. Detektif Dormer pun tak punya pilihan lain dan masuk ke dalam perangkap Walter. Malamnya Detektif Dormer kembali ditelepon oleh Walter yang kesepian, dan disinilah Walter menjelaskan alasannya membunuh Kay. Ternyata selama ini Kay adalah pengagum novel Walter, hingga Kay dan Walter menjadi dekat. Walter bahkan sering membelikan banyak barang untuk Kay, yang membuktikan bahwa Walter telah sayang pada Kay. Kay juga sering curhat kepada Walter, hingga di suatu malam, Kay dan Randy bertengkar hebat karena Randy ketahuan selingkuh dengan sahabat Kay. Randy bahkan tega memukuli Kay. Kay lalu pergi ke tempat Walter dan ia curhat tentang hal itu. Walter pun coba menghibur Kay, dan tak lama Walter yang sayang kepada Kay mulai membelai wajah Kay dan ingin memadu kasih dengan gadis remaja itu. Namun Kay justru tertawa terbahak-bahak, membuat Walter merasa ia sedang diejek.
Kay tak berhenti tertawa yang membuat Walter murka hingga ia memukul Kay sampai tewas. Cerita berlanjut, Detektif Dormer dan Walter pun membuat skema agar Randy diduga sebagai tersangka. Dan hasilnya, Randy pun ditangkap oleh kepolisian. Singkat cerita, Detektif Dormer semakin dihantui rasa bersalah dan hati nuraninya terketuk untuk mengungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya, walaupun harus mempertaruhkan reputasinya sebagai seorang detektif. Di satu sisi ternyata Detektif Ellie diam-diam menyelidiki semuanya, hingga akhirnya ia menyadari bahwa Detektif Hep tidak dibunuh oleh Walter, melainkan oleh Detektif Dormer. Detektif Ellie juga mencurigai pelakunya adalah Walter. Ia pun mendatangi rumah lama Walter. Setibanya di sana, Walter menyambut Detektif Ellie dengan keadaan gugup. Kecurigaan Detektif Ellie kemudian terbukti saat Walter tak sengaja membuka laci yang berisikan baju Kay. Tapi sayang, posisi Walter yang berada di belakang Detektif Ellie membuatnya dengan mudah memukul Detektif Ellie, hingga sang detektif wanita itu pingsan seketika. Lalu Walter mengurungnya di ruang bawah tanah. Detektif Dormer yang sudah 3 hari tidak tidur pun juga pergi ke rumah Walter untuk menyelesaikan semuanya. Ia terkejut saat tahu bahwa Detektif Ellie juga berada di sana. Walter yang melihat Detektif Dormer mencoba menjelaskan bahwa Detektif Ellie tahu segalanya dan mengajak Detektif Dormer untuk kembali bekerja sama menghabisi Detektif Ellie. Tapi Detektif Dormer menolak dengan mentah tawaran itu, hingga terjadilah pertarungan antara keduanya. Walter dengan mudah menumbangkan Detektif Dormer yang dalam kondisi lemah. Kehadiran Detektif Ellie membuat Walter kemudian kabur. Detektif Dormer lalu mengakui segalanya kepada Detektif Ellie yang tampak kecewa dengan idolanya tersebut. Dari seberang rumah, Walter menembaki mereka dengan shotgun. Detektif Dormer kemudian bekerja sama dengan Detektif Ellie yang membuat Detektif Dormer bisa sampai ke rumah seberang tempat Walter berada. Pertarungan pun kembali terjadi, hingga Detektif Dormer dapat membunuh Walter dengan menembaknya. Namun Detektif Dormer juga ikut tertembak. Ia pun berjalan sempoyongan keluar dari rumah itu. Mengetahui ajalnya tak akan lama lagi. Begitu ia ambruk, Detektif Ellie telah tiba di dekatnya. Dengan haru, Detektif Ellie mengatakan bahwa tak ada yang perlu tahu kejadian penembakan Detektif Hep, karena itu adalah ketidaksengajaan. Detektif Ellie memintanya untuk bertahan. Namun Detektif Dormer mengatakan agar Detektif Ellie tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang polisi. Tak lama kemudian, Detektif Dormer pun tewas, dan film pun berakhir. Sebuah film dengan judul Insomnia. Film Insomnia adalah film yang dirilis pada tahun 2002 lalu, karya sutradara jenius Christopher Nolan, dan merupakan remake dari film berjudul sama pada tahun 1997 yang berasal dari Norwegia. Dengan dibintangi oleh aktor dan aktris berkelas peraih Oscar yaitu Al Pacino, Hilary Swank, dan Robin Williams. Bukan sesuatu yang sulit bagi Christopher Nolan untuk melakukan tugasnya, guys. Christopher Nolan juga dengan baik mampu membangun ketegangan dan mengeksplor karakter masing-masing serta membangun plot dengan sangat baik. Tidak sulit bagi penonton untuk memahami apa yang terjadi. Sinematografi dalam mengambil pemandangan Alaska yang indah juga mengesankan. Dalam versi Amerika ini, film menghadirkan sebuah cerita yang menegangkan dengan visual yang menawan dan akting yang brilian. Alur cerita film ini berkisah tentang seorang detektif Los Angeles bernama Will Dahmer yang diperankan langsung oleh Al Pacino yang dikirim ke desa kecil di Alaska untuk membantu dalam penyelidikan pembunuhan seorang remaja. Namun dalam prosesnya, Dahmer terjebak dalam situasi yang sulit ketika ia secara tidak sengaja membunuh rekannya sendiri dalam keadaan yang tersembunyi. Salah satu hal yang membuat Insomnia menonjol adalah pembangunan karakter yang kuat. Al Pacino memberikan penampilan yang luar biasa sebagai detektif yang terus-menerus berjuang dengan rasa bersalah, kelelahan, dan ketidakpastian. Penampilan Robin Williams sebagai Walter Finch, seorang penjahat yang terlibat dalam kasus ini, juga menonjol dan menunjukkan kemampuan aktingnya yang serba bisa. Atmosfer film ini begitu gelap dan tekanan psikologisnya terasa sepanjang film.
Christopher Nolan menggambarkan dengan cerdik perasaan kehilangan tidur yang melanda Dormer akibat matahari yang tidak pernah terbenam di Alaska. Hal ini menciptakan suasana tegang dan membuat penonton merasakan ketegangan emosional yang dialami oleh karakter utama. Pengarahan visual dan sinematografi dalam Insomnia juga patut diacungi jempol guys. Penggunaan cahaya dan pencahayaan yang cerdas menciptakan atmosfer yang gelap dan memberikan kesan visual yang kuat. Insomnia adalah sebuah karya trailer yang cerdas. Oke ya guys, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Insomnia 7,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.